pada kali ini saya akan menjelaskan program untuk mencari faktorial. Di sini kita menggunakan file header include iostream, kemudian file header include math.h. Kenapa kita menggunakan file header ini? Karena kita akan menggunakan operasi matematika, jadi kita menggunakan file header ini. Kemudian using namespace std, kemudian kita deklarasikan integer result, kemudian fungsi void faktorial integer x. Kemudian jika x sama dengan 1, maka lakukan ini result sama dengan x. Jika tidak, maka faktorial x min 1. Kemudian result sama dengan result dikali x. Kemudian kita masuk pada ini void Fibonacci, kemudian integer n. Kita deklarasikan integer dengan variabel x sama dengan 0, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0, kemudian i dengan tipe data integer. Kemudian for i sama dengan 1, artinya nilai i dimulai dari angka 1, kemudian i kurang dari sama dengan n, kemudian program akan mengecek apakah nilai i kurang dari sama dengan nilai n. Setelah itu program masuk ke sini, cout x ini, program akan mencetak hasil dari x ini, di mana z sama dengan x ditambah y, kemudian untuk x yaitu nilai dari y, dan untuk y yaitu nilai dari z. Jika sudah, maka program akan masuk ke i++. I++ artinya program akan bertambah 1. Kemudian void pangkat integer a, kemudian integer b. Di sini dideklarasikan yaitu variabel i hasil sama dengan 1 menggunakan tipe data integer. For i sama dengan 1, maka nilai i dimulai dari angka 1, kemudian i kurang dari sama dengan b, maka program akan mengecek apakah nilai i kurang dari sama dengan b. Setelah itu lakukan perhitungan yaitu hasil, di mana hasil dikali a. Setelah itu program akan lanjut ke i++. Kemudian cout hasil dari perhitungan ini, hasil dari a, kemudian pangkat b, kemudian adalah, dan terus ini hasilnya yang akan ditampilkan. Kemudian kita masuk ke program utama, di mana pertama kita deklarasikan yaitu variabel pil atau pilihan, kita tulis dengan pil menggunakan tipe data integer. Kemudian cout pilihan Anda, kemudian cout 1 faktorial, kemudian cout 2 Fibonacci, kemudian cout 3 pangkat, kemudian cout masukkan pilihan Anda, cin pil. Jadi pilihan nanti akan disimpan pada variabel ini pil. Kemudian switch pil. Jadi di sini kita akan memilih apabila kita memasukkan, ini kan masukkan pilihan Anda. Apabila kita memasukkan, misalnya kita ingin mencari nilai faktorial, maka kita masukkan yaitu 1. Maka program akan menampilkan yaitu switch pilihan ke 1, maka karena kita tadi milih 1, maka program akan menampilkan ini masukkan bilangan, kemudian cin n. Kemudian program akan melakukan perhitungan kemudian program akan masuk ke sini, akan memanggil faktorial n. Tadi kan di atas kita sudah mendeklarasikan faktorial n. Jadi program akan melakukan ini. Nah. Kemudian faktorialnya, cout faktorialnya adalah ini result. Jadi ini yang akan ditampilkan adalah hasil dari perhitungan dari ini. Program akan memanggil ini. Kemudian break artinya program akan berhenti. Setelah itu
apabila kita dalam memasukkan pilihan ini kita masukkan 2, maka program akan menampilkan case 2. Jadi program ke sini dideklarasikan variabel i dan n dengan tipe data integer, kemudian cout masukkan banyak deret, in n. Setelah itu program akan memanggil variabel Fibonacci, maka program akan memanggil ini sudah kita deklarasikan, dan kemudian program setelah kita memasukkan banyak deret ini, kemudian program manggil ini, berarti program akan melakukan perhitungan ini integer ini tadi, kemudian break. Maka setelah selesai melakukan ini yang tadi Fibonacci ini, maka program akan berhenti. Tetapi misalnya dalam masukkan pilihan ini kita memasukkan yaitu 3, yang artinya kita ingin mencari nilai pangkat, maka program akan menampilkan yaitu case 3, dimana dideklarasikan bahwa variabel A dan B menggunakan tipe data integer, kemudian cout masukkan bilangan bulat, kemudian in A, kemudian masukkan bilangan pangkat, in B, kemudian program akan memanggil variabel pangkat A, B, maka program akan melakukan yaitu ini. Misalnya kita coba running, misalkan kita running program, maka program akan menampilkan pilihan Anda 1 faktorial, 2 Fibonacci, 3 pangkat. Kemudian masukkan pilihan Anda, in pil. Jadi kita masukkan pilnya yaitu 1, jadi program akan lanjut ke switch pil, artinya program akan mengecek kemudian switch pil. Jadi pil tadi kan 1, maka switch 1 berarti pilih, berarti program akan memilih 1 yaitu case 1. Jadi program akan menampilkan yang bagian case 1 dimana dideklarasikan n dengan tipe data integer. Setelah itu cout masukkan bilangan, misal in n, misalnya untuk n kita masukkan yaitu 5. Setelah itu program akan memanggil faktorial n. Di sini tadi kan sudah dideklarasikan faktorial integer x sama dengan n. Jadi setelah itu program akan melakukan ini. Program akan mengecek apakah jika x sama dengan 1 maka lakukan ini. Karena x tadi kan 5, maka program tidak melakukan ini, maka program lanjut ke sini. Faktorial x min 1. X tadi kan 5, maka faktorial 5 dikurang 1, kemudian result dikali x. Jadi faktor di sini kan rumusnya yaitu faktorial x min 1 result dikali x. Karena nilainya tadi kan kita masukkan 5, jadi faktorial 5 di x dikurang 1, jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian result kali x tadi kan 5, jadi result kali 5. Kemudian ini akan terus dilakukan berulang. Jadi untuk faktorial selanjutnya yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian ini setelah itu faktorial selanjutnya kan 4 kurang 1 kan sama dengan 3, jadi 3, kemudian 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian ini kemudian dilakukan lagi faktorial yaitu tadi kan 2, maka 2 dikurang 1 yaitu 1, maka faktorial 1 dikurang 1 kan sama dengan 0. Jadi sudah selesai. Setelah itu jadi untuk 5 faktorial yaitu kita dari rumus ini result dikali x, maka 5 dikali 4 kemudian dikali 3 dikali 2 dikali 1, jadi 5 faktorial yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Tetapi misalnya kita masukkan pilihan Anda ini, in-nya pilih itu kita pilih 2 karena misalnya kita ingin mencari Fibonacci, kemudian maka program akan switch pil. Maka karena kita masukkan 2, maka yang program akan menampilkan case 2 di mana variabel n
dideklarasikan kan variabel n dan i menggunakan tipe data integer. Setelah itu cout masukkan banyaknya deret, misalnya kita masukkan 5. Setelah itu kan n tadi kan 5. Kemudian program akan memanggil Fibonacci yaitu n, maka program akan melakukan perhitungan ini, Fibonacci integer n, di mana di sini dideklarasikan bahwa x sama dengan 0, kemudian y sama dengan 1, dan z sama dengan 0, kemudian i. Ini variabel ini dideklarasikan menggunakan tipe data integer. Setelah itu for i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan n. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Iya, maka cout x, nilai x tadi kan yang pertama 0, maka cout x 0, ini 0. Setelah itu program melakukan ini, z sama dengan x plus y. X tadi kan 0 ditambah y itu 1, maka 0 tambah 1, maka nilai z yaitu 1. Kemudian x sama dengan y, y itu kan 1, maka nilai x yaitu y. Kemudian y sama dengan z, z tadi kan 1, maka nilai y 1. Jadi nilai z, x, dan y yaitu 1, 1, 1. Kemudian program masuk ke i++. I tadi kan 1, maka i++ berarti nilai i sekarang adalah 2. Kemudian program akan mengecek apakah 2 kurang dari sama dengan n sama dengan 5. Ya, maka cout x, x tadi kan yang ini tadi kan nilainya 1, maka cout x yaitu 1. Ini maka tadi kan 0. Kemudian yang kedua yaitu 1, ini 1. Setelah itu program masuk ke ini, ke pertukaran tadi yaitu z, nilai x yaitu 1, nilai y yaitu 1. Maka 1 ditambah 1 yaitu 2, maka nilai z 2. Kemudian x sama dengan y yaitu 1, maka nilai x yaitu 1. Setelah itu y sama dengan z, z tadi kan 2. Jadi nilai z yang atas ini 2, kemudian x sama dengan 1, dan y sama dengan 2. Setelah itu program masuk ke i++. I tadi kan 2, maka i++ yaitu 3. Kemudian program akan mengecek apakah 3 kurang dari sama dengan 5. Iya, maka cout x, x tadi kan 1, maka cout 1. Jadi ini 0, 1, 1. Setelah itu program masuk lagi ke sini, z, dimana x tadi kan 1 dan y 2, jadi x plus 2 yaitu 3. Kemudian x sama dengan y, y tadi kan 2, maka nilai x yaitu 2. Setelah itu y sama dengan z, z tadi kan 3, maka nilai z yaitu 3, dan nilai x 2, dan nilai y 3. Setelah itu ke i++. I++ tadi kan 3, maka i++ sekarang yaitu 4. I sama dengan 4. Kemudian apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Iya, maka cout x, x tadi kan 2, maka tampilkan ke layar yaitu 2. Jadi 0, 1, 1, 2, ini 0, 1, 1, 2. Setelah itu program akan masuk dalam pertukaran ini, z sama dengan x tadi kan 2, maka 2 ditambah 3, karena nilai y tadi kan 3, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian x sama dengan y, nilai y tadi kan 3, maka nilai x sekarang yaitu 3. Kemudian y sama dengan z, nilai z tadi kan 5, maka y sama dengan 5. Jadi nilai z sekarang yaitu 5, nilai x sekarang yaitu 3, dan nilai y sekarang yaitu 5. Kemudian i++. I++ tadi kan 4, maka nilai i sekarang yaitu 5. Kemudian program akan mengecek apakah nilai 5 kurang dari 5. Apakah nilai 5 kurang dari sama dengan 5? Iya, maka program masuk ke cout x.
nilai X tadi kan 3, maka cetak layar yaitu 3. Jadi 0, 1, 1, 2, 3 ini. Kemudian program masuk ke ini pertukaran lagi. Z sama dengan X plus Y. X tadi kan 3 dan Y sama dengan 5. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Setelah itu X sama dengan Y. Nilai Y yaitu 5. Maka nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan Z. Nilai Z yaitu 8. Maka nilai Z sekarang yaitu 8, nilai X sekarang yaitu 5. Setelah itu nilai Y yaitu 8. Kemudian I plus plus. I tadi kan 5. Maka jika I plus plus, maka nilai I sekarang adalah 6. Kemudian program akan mengecek apakah nilai 6 kurang dari sama dengan 5. Tidak, maka program akan berhenti. Jadi yang dicetak ke layar yaitu ini 0, 1, 1, 2, 3. Jadi ini tadi kan si out masukkan banyaknya deret, kita masukkan 5. Kemudian program memanggil Fibonacci. Setelah itu program akan melakukan yang sudah dideklarasikan di sini, Fibonacci ini. Dari ini program akan melakukan ini. Jika sudah berhenti, kemudian kembali lagi ke sini, karena setelah program memanggil Fibonacci ini, kemudian ada break, yang artinya program akan berhenti. Jadi setelah itu program berhenti. Jadi ini hasilnya, banyaknya deret yaitu 5, maka Fibonacci-nya yaitu 0, 1, 1, 2, 3. Tetapi misalnya kita ingin mencari pangkat, maka masukkan pilihan Anda yaitu 3, enter, masukkan bilangan bulat. Jadi kan masukkan pilihan Anda. Untuk pil ini kita pilih 3, maka program akan menampilkan cache 3. Kemudian integer, dideklarasikan variabel A dan B menggunakan tipe data integer. Setelah itu cout masukkan bilangan bulat. Di sini masukkan bilangan bulat, misalnya kita masukkan 3, enter. Ini in, maka nilai A yaitu 3. Kemudian cout masukkan bilangan pangkat, in B, maka masukkan bilangan pangkat yaitu nilai B nya misalnya kita masukkan 4. Maka program akan memanggil variabel pangkat A, B. Di sini tadi kan pangkat A, B. Maka dilakukan perhitungan yaitu I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Iya, maka hasil dideklarasikan yaitu di sini 1, maka 1 dikali A tadi kan 3, maka 1 dikali 3, maka hasilnya yaitu 3. Kemudian cout belum. Jadi setelah ini hasilnya sama dengan 3. Setelah itu I plus plus. I tadi kan 1, maka sekarang nilai I yaitu 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Iya. Maka hasil tadi kan 3, maka 3 dikali 3 yaitu 9. Maka nilai hasil sekarang adalah 9. Kemudian I plus plus. I plus plus sekarang yaitu 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Iya. Maka lanjut lagi ke sini. Hasil tadi kan 9. Maka 9 dikali 3 karena nilai A kan 3. 9 kali 3 sama dengan 27. Setelah itu lanjut lagi ke I plus plus. Maka nilai I sekarang adalah 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan B? Iya. Maka kita masuk ke sini lagi. Hasil tadi kan 27. Kemudian 27 dikali 3 yaitu 81. Maka nilai hasil sekarang yaitu 81. Kemudian masuk lagi ke I plus plus. I plus plus tadi kan 4, maka sekarang 5. Kemudian program akan mengecek apakah 5 kurang dari sama dengan 4. Tidak. Maka program akan berhenti. Kemudian lanjut ke sini, cout hasil dari A. Hasil dari A tadi kan 3, maka hasil dari 3 pangkat B tadi kan 4, maka hasil dari 3 pangkat 4 adalah di sini
Cout variabel hasil tadi kan 81, maka hasil dari 3 pangkat 4 adalah 81. Nih, hasil dari 3 adalah 3 pangkat 4 adalah 81. Misalnya kita buktikan. Yaitu 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Benar, 81. Berarti program yang kita buat ini benar.